Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini hadir kembali menemani Anda untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. Dan selama 30 menit ke depan akan kami isi dengan informasi. Makanan kegemaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Universitas Islam tertua di dunia. Hidayah bagi pebasket dunia memeluk Islam. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Mencintai Rasulullah sebagai pemimpin adalah sebuah keharusan bagi umat muslim. Bahkan pernah disabdakan jika keimanan seseorang tidak akan sempurna sebelum benar-benar mencintai Rasul. Sebagai umatnya, kaum muslim bisa mencintai Rasul dengan meniru berbagai kebiasaan baik yang dilakukan Rasulullah. Salah satunya adalah memilih makanan yang halalan thayyiban. Rasulullah mengajarkan untuk hidup bersahaja. Rasulullah tidak gemar makan, beliau makan seperlunya, dan pastinya makanan yang beliau makan adalah makanan yang sehat dan banyak manfaat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai beberapa jenis makanan. Informasi ini akan kami jadikan awal pembuka hasanah kali ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menyukai kurma. Beliau pernah bersabda, rumah yang di dalamnya tidak ada kurma, penghuninya adalah orang-orang lapar. Bahkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, Allah menyebut pohon kurma sebanyak 20 kali. 15 ayat menyebutnya bersama dengan tumbuhan lainnya sebagai karunia Allah bagi umat manusia. Mengapa kurma begitu penting? Buah kurma adalah salah satu buah yang lengkap kandungan gizinya. Kurma terdiri dari berbagai unsur mineral yang diperlukan oleh tubuh, yakni fosfor, kalsium, magnesium, besi, sodium, sulfur, dan klorin. Selain itu, kurma mengandung sejumlah vitamin, seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, biotin, dan riboflavin. Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan, sebiji kurma terdiri atas 21% air, sejumlah besar vitamin, 2,1% protein nabati yang mudah dicerna, 18% lemak, 73% gula, dan 3% serat. Kurma juga bisa langsung dibawa oleh darah ke dalam otot untuk memberikan tenaga dan energi. Khasiat lain buah kurma juga bisa membantu menghilangkan 3L, lelah, lemah, dan lesu. Kurma juga dipercaya dapat melenturkan urat syaraf, mengusir ketegangan dan kecemasan, serta meredakan bisul perut. Buah kurma pun bermanfaat untuk mengobati penyakit lever, penyakit kuning, kulit kering, bibir pecah, rambut rontok, dan kuku retak. Karena ragam manfaat yang terdapat dalam kandungan buah kurma, Rasul pun mensunahkan agar buah kurma dijadikan sebagai makanan pembuka puasa. Subhanallah, dalam begitu banyak manfaat dalam kurma. Dan buah kurma ini menjadi salah satu makanan kegemaran Rasul. Keistimewaan susu disuratkan dalam Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 66 menyebutkan jika dari binatang ternak itu dapat menjadi pelajaran. Di dalam perut binatang ternak terdapat susu bersih yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Subhanallah. Salah satu contoh perilaku Rasul yang patut dicontoh adalah kegemarannya minum susu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemar meminum susu kambing. Jika dipelajari lebih dalam, banyak keistimewaan dalam susu kambing. Menurut Journal of American Medicine, susu kambing adalah makanan paling lengkap. Susu kambing mengandung vitamin, mineral, elektrolit, unsur kimiawi, enzim, protein, dan asam lemak yang mudah dimanfaatkan tubuh. Bahkan, tubuh dapat mencerna susu kambing hanya dalam 20 menit, bila dibandingkan untuk mencerna susu sapi yang membutuhkan waktu 2-3 jam. Susu kambing adalah salah satu obat terbaik untuk membangun kembali jaringan otak, sel-sel tubuh, sistem saraf, dan kemampuan mental. Susu kambing bermanfaat bagi kesehatan karena memiliki protein lengkap dari semua jenis asam amino esensial tanpa kandungan lemak sebesar susu sapi. Sementara penelitian yang pernah dilakukan oleh Departemen Fisiologis Universitas Granada, susu kambing mempunyai lebih banyak manfaat bagi kesehatan dibandingkan susu sapi. Dua sifat yang dimiliki susu kambing adalah membantu mencegah anemia, kekurangan zat besi, dan membantu mencegah penghilangan mineral pada tulang atau pelunakan tulang atau osteoporosis. Makanan lain yang menjadi kegemaran Rasul adalah labu.
Anas bin Malik menceritakan, seperti diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud, Rasulullah suka sekali makan labu. Suatu hari Rasulullah diajak makan, aku pun mengikuti beliau dengan pandanganku. Aku sengaja meletakkan potongan labu ke hadapan beliau karena aku tahu beliau amat menyukai labu. Rasulullah gemar sekali makan labu. Dan ternyata dari hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa labu dan beberapa varietas sejenis sangat efektif membunuh bakteri. Selain itu, labu atau waluh memiliki kandungan vitamin A dan beta-karotin yang sangat berguna bagi kesehatan mata serta kulit, kekebalan tubuh serta reproduksi. Bahkan labu juga memiliki manfaat sebagai antioksidan yang dapat mengurangi resiko terjadinya kanker dan penyakit jantung. Dalam labu mengandung vitamin A dan C, adalah yang terbanyak dibanding buah atau sayuran yang lain. Labu juga merupakan sumber kalsium, fosforus, zat besi, beta-karotin, serta serat. Menurut penelitian, sebuah universitas pertanian di Amerika Serikat menyatakan jika labu merupakan sumber serat atau fiber yang tinggi. Labu juga berfungsi membangkitkan nafsu makan. Labu pun bisa diolah menjadi berbagai penganan yang enak, misalnya kolak, pai, atau dicampur dengan berbagai sayur. Subhanallah. Rasulullah juga sering mengkonsumsi madu. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Ambillah, pergunakanlah olehmu sekalian akan dua obat penyembuh, yaitu madu dan Al-Quran." Keistimewaan madu juga disuratkan dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 69. Bahwa madu adalah obat yang menyembuhkan bagi manusia. Jika semua yang dikonsumsi Rasul punya khasiat lebih, lalu bagaimana dengan madu? Madu juga dapat merangsang pertumbuhan jaringan, propolis, enzim, dan serbuk sari, vitamin dan mineral dalam madu dapat merangsang pertumbuhan jaringan baru. Untuk kecantikan kulit, madu juga sangat bagus karena bisa menghaluskan kulit. Hal ini disebabkan oleh asam glukonat dan asam organik ringan lainnya yang terdapat dalam madu. Kandungan ini dapat melonggarkan ikatan sel-sel kulit mati sehingga mempercepat regenerasi, mengurangi keriput dan garis penuaan, menyeimbangkan minyak, dan meningkatkan elastisitas kulit. Madu juga mengandung gula dan asam amino yang membantu mempertahankan kelembapan kulit. Selain itu, madu merupakan antioksidan yang kuat, hingga bisa menjaga tubuh dari serangan radikal bebas. Antioksidan yang disebut pinosembrin hanya ditemukan dalam madu. Ini yang bisa membuat tubuh lebih sehat, terhindar dari penyakit, dan terlihat lebih awet muda. Meskipun manis sekali, madu diserap ke dalam aliran darah secara bertahap dan tidak menyebabkan diabetes. Bahkan beberapa penelitian menemukan madu dapat menurunkan glukosa darah. Mineral dan vitamin alami dalam madu juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Yang terakhir, madu sangat efektif untuk penyakit pernafasan. Ini bisa dibuktikan dari studi terhadap 18.000 pasien yang menemukan bahwa madu membantu mengatasi bronkitis kronis, bronkitis asma, rinitis kronis, alergi, dan sinusitis. Madu adalah obat yang efektif untuk pilek, flu, dan infeksi pernafasan. Nah pemirsa, terbukti bukan jika perilaku hingga kegemaran makan Rasulullah SAW patut ditiru karena banyak kebaikan di dalamnya. Subhanallah. Dan sesaat lagi, Hasanah akan segera kembali dengan universitas-universitas Islam tertua di dunia. Tetap di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu belajar. Inilah makna dalam yang tersimpan dari turunnya wahyu pertama Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW di Gua Hiro. Surat Al-Alaq, Iqra, bacalah. Surat pertama inilah yang menjadikan dasar bahwa umat muslim harus selalu belajar. Dan pada masa kejayaannya, Islam selalu meninggalkan peradaban yang bermanfaat dan menakjubkan. Salah satunya adalah tempat menuntut ilmu atau perguruan tinggi yang sampai sekarang masih eksis dan tetap menunjukkan kebesaran Islam. Universitas tertua yang dibangun pada masa kejayaan Islam adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko. Universitas ini didirikan pada tahun 859 Masehi oleh Fatimah Al-Fihriyah dari Tunisia.
Tahun 1998, Guinness Book of World Record menetapkan Universitas Qarawiyyin sebagai universitas tertua yang memberikan gelar kesarjanaan akademis yang masih beroperasi hingga sekarang. Universitas ini dibangun mulai dari sebuah masjid. Di dalam masjid inilah dulunya bermula diskusi-diskusi keagamaan yang berkembang menjadi diskusi keakademisan. Masjid yang menjadi awal mula universitas ini telah banyak mengalami renovasi. Dari awal mula luas 30 meter dengan 4 lorong melintang berubah menjadi masjid terbesar di Afrika Utara yang bisa menampung sampai dengan 20.000 jamaah. Subhanallah. Al-Qarawiyyin menjadi penghubung budaya dan akademis dunia Islam dan Eropa pada masa itu. Selain mahasiswa Muslim, Universitas Al-Qarawiyyin memperbolehkan mahasiswa non-Muslim untuk bisa menimba ilmu di sini. Salah satunya adalah filosof Yahudi Musa bin Maimun atau Maimonides dan Gerbert de Aurillac dari kalangan Kristen. Gerbert de Aurillac kemudian memperkenalkan sempoa dan astrolab pada orang Eropa yang masih jahiliyah, serta mengajarkan matematika serta astronomi yang dipelajarinya di Al-Qarawiyyin. Universitas Islam tertua kedua adalah Al-Azhar di Kairo, Mesir. Seperti halnya Universitas Al-Qarawiyyin, asal-usul Universitas Al-Azhar bermula dari kegiatan belajar mengajar yang diadakan di Masjid Al-Azhar yang didirikan oleh Jauhar Al-Syakali, seorang panglima perang dan dinasti Fatimiyah pada tahun 970 Masehi. Nama Al-Azhar sendiri diambil dari nama Fatimah Al-Zahra, putri Rasulullah SAW. Seiring dengan perkembangan zaman, Masjid Al-Azhar adalah merupakan tempat dakwah yang semakin hari semakin besar, sehingga menjadi sebuah lembaga pendidikan. Al-Azhar seperti kawah candra di mukanya para intelektual Islam. Banyak sekali lulusan Al-Azhar yang sangat kompeten di bidangnya. Salah satunya adalah Profesor Yusuf Qardawi. Saat ini Al-Azhar memiliki 41 jurusan dan menyediakan pendidikan S1, S2, sampai S3. Meski tak semasyhur Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, pada era kejayaan Islam, Universitas Sankore telah menjadi obor peradaban dari Afrika Barat. Universitas yang berdiri pada tahun 989 Masehi di Timbuktu, Mali, Afrika Barat ini menjadi daya tarik bagi para pelajar Muslim dari seluruh penjuru dunia. Bahkan pada abad 12, mahasiswa Universitas Sankore mencapai 25.000 orang. Cukup besar bila dibandingkan dengan penduduk kota Timbuktu pada saat itu hanya 100.000 orang. Awal berdirinya Universitas Sankore ini atas gagasan Al-Qadi Aqib Ibnu Muhammad Ibnu Umar yang memerintahkan berdirinya Masjid Sankore. Masjid itu dibangun secara khusus meniru Masjidil Haram di Mekah. Pada bagian dalamnya dibuatkan halaman yang nyaman. Masjid ini lalu berkembang pesat menjadi sebuah institusi pendidikan. Uniknya lulusan Sankore akan diwisuda dan dianugerahkan sorban. Sorban itu melambangkan kecintaan pada ilahi, kebijaksanaan, moral, dan pengetahuan yang tinggi. Tapi pada era modern ini lulusan tidak lagi dianugerahkan sorban, tapi mengenakan toga seperti lulusan universitas lainnya. Kebebasan intelektual yang dinikmati di universitas dunia barat pada zaman modern ini konon telah terinspirasi oleh Universitas Sankore dan Universitas Kurtuba di Spanyol Muslim. Bahkan universitas ini juga menjadi salah satu model perguruan tinggi yang benar-benar multikultural. Mahasiswa dan beragam latar belakang etnis dan agama menimba ilmu di Universitas Sankore. Universitas tertua selanjutnya adalah madrasah atau institusi perguruan Nizamiyah. Institusi ini didirikan oleh Nizam al-Mulk di Baghdad, Irak oleh seorang Perdana Menteri pada Kesultanan Saljuk pada tahun 1066 hingga 1067. Pengelolaan secara profesional menjadi ciri sekaligus keunggulan madrasah Nizamiyah ini, yakni ditentukan waktu penerimaan siswa, kenaikan tingkat, dan juga ujian akhir kelulusan. Dan universitas ini yang menyediakan sarana yang memadai bagi siswanya. Tapi sayang, keberadaan Madrasah Nizamiyah ini hanya bertahan hingga abad ke-14 sebelum kota Baghdad dihancurkan oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Timur Leng pada tahun 1401 Masehi. Universitas selanjutnya adalah Universitas Al-Mutansiriyah yang didirikan di Baghdad oleh Khalifah Al-Muntansir Billah dan diresmikan tahun 1234 Masehi. Perguruan tinggi ini merupakan cahaya peradaban di akhir kejayaan Abbasiyah. Perguruan tinggi ini menyatukan 4 mazhab fikih yakni Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Perguruan tinggi yang mempunyai rumah sakit dan perpustakaan super besar ini pun tak luput dari serangan bangsa Mongol.
Akhir tahun 1963, Universitas Al-Muntan Syriah direstorasi kembali sebagai bagian dari Universitas Baghdad. Seperti apa perubahan hidup yang dirasakan pebasket dunia setelah memilih menjadi mualaf? Selengkapnya dapat Anda ikuti sesaat lagi di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih Anda masih tetap bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Mendapatkan hidayah adalah berkah yang luar biasa, dan hidayah tersebut bisa datang kepada siapa saja, termasuk para pemain basket dunia. Di bagian ketiga ini, kami akan sajikan cerita sosok pebasket dunia yang mendapat hidayah hingga memeluk Islam. Yang pertama adalah Kareem Abdul-Jabbar atau Ferdinand Louis Alcindor Jr. Kareem Abdul-Jabbar adalah pemegang rekor angka tertinggi selama ini dengan 38.387 poin dan belum ada yang bisa mengalahkannya. Kemampuannya melakukan shooting, slam dunk, rebound, dan blocking membawa Kareem menjadi most valuable player di Liga Basket Amerika NBA sebanyak 6 kali. Karir pria kelahiran New York City 16 April 1947 diawali pada ajang bola basket kampus Universitas California Los Angeles atau UCLA. Hidayah datang kepada pria pemilik tinggi 2,18 meter ini di tengah karirnya yang sedang menanjak. Kepastian akan agama yang dipeluknya baru diketahui secara luas ketika ia membawa Milwaukee Bucks menjadi juara NBA tahun 1971. Ia pun merebut gelar pemain terbaik MVP dan Rookie of the Year atau pendatang baru terbaik di Liga NBA. Pada momentum itu, Kareem mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kareem memeluk Islam, berpindah kepercayaan dari Katolik menjadi Muslim ini. Karirnya tak lantas berhenti walaupun dia memutuskan untuk berhenti bermain di lapangan setelah 20 tahun berkiprah. Kareem lantas memulai karir sebagai pelatih, pemain film, berkarir di belakang layar, dan juga penulis buku. Pemain basket yang juga mendapat hidayah adalah Hakeem Olajuwon. Pria kelahiran Lagos, Nigeria 21 Januari 1963 ini pernah menjadi pemain terbaik NBA pada tahun 1994. Perjalanan spiritualnya terjadi pada suatu malam di tahun 2000. Berawal dari lantunan ayat Al-Quran yang ia dengarkan dari kaset, ia tertarik dan mulai mempelajarinya. Dia begitu mengagumi bacaan Al-Quran. Dia pun meyakini dengan membaca Al-Quran itulah jembatan komunikasi antara umat manusia dengan Sang Pencipta. Setelah memeluk Islam, Hakeem begitu taat akan ajarannya. Puasa dan sholat tak pernah ditinggalkan. Sejak menjadi Muslim, Hakeem Olajuwon mendermakan 20% dari penghasilannya untuk kaum duafa. Pebasket dunia yang juga mendapatkan hidayah adalah Chris Wayne Jackson. Chris Wayne Jackson lahir di Gulfport pada tanggal 9 Maret 1969. Jackson merupakan salah satu point guard andalan. Ia lahir dan dibesarkan di tengah keluarga pemeluk Kristen. Tahun 1991, Chris Wayne Jackson menyatakan diri memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Mahmud Abdul Rauf. Ada sebuah peristiwa kontroversi terkait dirinya pada 12 Maret 1996. Sebuah insiden yang memunculkan kontroversi di dunia pebasketan. Chris Wayne Jackson dilarang bertanding oleh NBA. Alasannya karena pada saat itu ia menolak untuk memberikan penghormatan kepada bendera Amerika. Jackson menganggap hal tersebut bertentangan dengan nilai agama yang dianutnya, yakni Islam. Pada momen inilah Jackson mendeklarasikan bahwa dia adalah seorang Muslim. Selepas karirnya di NBA dan dunia basket, Abdul Rauf giat berdakwah. Bahkan ia membangun sebuah masjid di kota kelahirannya di Gulfport, Mississippi. Dan Abdul Rauf pun menjadi imam di masjid tersebut. Usai sudah sajian Hasanah pagi ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lewatkan Hasanah setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.